organ tubuh. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pesepak bola Rizky Nur Fadhilah berusia 18 tahun diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ke Kamboja. Kasus terungkap setelah keluarga korban meminta bantuan dan videonya viral di media sosial. Kisah pilu dialami Rizky Nur Fadhilah, penjaga gawang berusia 18 tahun yang tengah meniti karir sebagai pemain sepak bola. Rizky diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang ke Kamboja. Kasus terungkap setelah keluarga Rizky meminta bantuan lewat video yang akhirnya viral di media sosial. Video dibuat oleh nenek Rizky, Imas Siti Rohanah. Imas meminta bantuan pejabat pemerintah untuk memulangkan cucunya yang berada di Kamboja. Di rumahnya di kampung Cilisung, Desa Daih Kolot, Imas menjelaskan awalnya Rizky berangkat ke Medan, Sumatera Utara pada 26 Oktober silam untuk mengikuti seleksi akademi klub sepak bola profesional. Namun beberapa hari kemudian keluarga mendapat kabar bahwa Rizky berada di Kamboja. Informasi diterima dari ibu Rizky yang bekerja di Hong Kong. Keluarga mengatakan Rizky dapat mengirim kabar namun secara sembunyi-sembunyi. Menurut keluarga, Rizky mengaku sering mendapat tekanan dan perlakuan kasar. Ini kan udah hampir 3 minggu. Kami ya was-was karena anak tiap hari ngeluh kalau dia itu dihukum, disiksa berupa disuruh push up, disuruh ngangkat galon dari lantai 1 sampai lantai 10. Dari jam 8 sampai jam 12 malam. Terus kami kan sering lah dengar-dengar di Kamboja itu soal penjualan organ tubuh. Makanya kami kan nggak bisa diem aja ya, karena kami juga manusia biasa yang banyak ketakutan, ya takutnya cucu kami kenapa-napa, makanya saya viralkan. Sementara pemerintah Kabupaten Bandung menyatakan telah mengetahui kasus ini, Pemkab Bandung telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait. Dari pemerintah Kabupaten Bandung, khususnya Pak Bupati, sampai sekarang saya yakin sudah berupaya. Tapi kita akan terus berkomunikasi, karena kan ini saya tahu ini lintas negara ya. Mungkin kalau memang perlu ntar harus koordinasi dengan pusat, itu pasti akan kita lakukan. Yang terpenting saya pengen ke depannya hal-hal seperti ini jangan sampai terulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan di media sosial beredar pula video klarifikasi Rizky. Ia menyampaikan tidak ada paksaan hingga ia sampai di Kamboja. Rizky menyampaikan berada dalam kondisi baik. Hubungan saya sendiri tidak ada paksaan, dan di sini saya baik-baik saja, kondisi saya aman. Di video lain, Rizky menyampaikan tidak ada kekerasan yang didapat, namun dia menyampaikan ingin segera pulang ke Bandung karena tidak betah. Tim Liputan, Berita 1. Saya tidak betah di sini. Saya tidak betah di sini. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut sudah bergabung bersama dengan kami sejumlah narasumber. Sudah ada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, Dadang Komara, kemudian Koordinator Divisi Bantuan Hukum Migran Care, Nur Harsodo. Selamat sore, Bapak-Bapak sekalian. Selamat sore, Mbak Ada Anissa di studio, iya. Selamat sore Mbak Anissa. Baik. Mohon maaf dari sini kurang bisa Terdengar? didengar, suaranya kecil. Oke, baik. Nanti sambil kami perbaiki. Kalau begitu saya ingin ke Pak Dadang dulu. Pak Dadang, sejauh ini sebetulnya seperti apa detail laporan dari pihak keluarga ke Disnaker Kabupaten Bandung? Apakah juga sudah mengetahui kondisi terkini dari korban ini, Pak Dadang? Seperti apa update-nya? Ya, terima kasih Mbak Anissa, pemirsa BTV yang saya hormati. Dari keluarga sejak tanggal 7 sudah melaporkan bagaimana kronologis peristiwa dari Rizky ini sehingga sampai di Kamboja. Yeah. Dan memang apa yang disampaikan dari keluarga katanya seperti itu, awalnya mengikuti seleksi di klub, salah satu klub sepak bola di Bandar. Tapi dalam perkembangannya sampai terakhir itu dia ada di Kamboja. Saat ini alhamdulillah ini sudah ada di KBRI Kamboja dan menunggu proses pemulangan. Tinggal menunggu proses pemulangan, artinya saat ini bisa dipastikan bahwa Rizky memang sudah berada di lokasi yang aman ya Pak Dadang?
Ya, ada di KBRI di Phnom Penh, Bu. Pak Dadang, kalau terkait dengan proses yang berjalan sejauh ini mungkin apakah kemudian ada kendala besar juga yang dihadapi oleh Anda dan juga rekan-rekan terkait begitu dalam memastikan untuk keselamatan Rizky terkait dengan tadi Anda sampaikan ini tengah menunggu dari proses pemulangannya ya Pak Dadang. Adakah? Ya. Jadi prosesnya pada saat dari pihak keluarga melaporkan ke kami di Dinas Tenaga Kerja, kami langsung melaporkan kembali ke BPTKI yang ada di Provinsi Jawa Barat karena memang secara kewenangan prosesnya itu ada di BPTKI, kemudian dilanjutkan ke KP2MI, seterusnya dikoordinasikan dengan luar negeri dan KPI yang ada di Phnom Penh. Oke, baik. Saya ingin bergeser ke Pak Nur Harsono. Pak Nur sudah bisa mendengar suara dengan jelas dari studio? Ya, bisa. Oke, Pak Nur, tapi kalau dari Migran Care ini sebetulnya sudah memantau kasus pesepak bola ini kah yang kemudian juga ini diduga menjadi korban TPPO begitu ya. Apa saja informasi yang sudah berhasil Anda kumpulkan, yang sudah berhasil Anda dapatkan, Pak Nur? Ya, ini kan kasus yang selalu berulang ya Mbak. Artinya bukan hanya kasus Mas yang kebetulan sebagai profesi sepak bola, akan tetapi pasca pandemi sejak tahun 2021 kami sudah banyak melakukan upaya-upaya advokasi terhadap para korban yang yang terjebak di Kamboja maupun Myanmar maupun ya Laos. Pada tahun 2025 ini kami telah menangani sekitar 48 kasus di ASEAN, terutama yang paling banyak adalah di Kamboja. Nah, hal ini saya kira itu ada faktor yang mengakibatkan mereka terus berulang. Ini bukan hanya profesi sebagai sepak bola, karena yang menjadi sasaran dari para sindikat-sindikat indikasi TPPO perdagang orang yang terutama itu di kawasan ASEAN ini adalah mereka-mereka Gen Z yang disasar. Mereka juga skill dalam bahasa, mereka berpendidikan tinggi. Nah, ini yang menjadi sasaran. Nah, celakanya mereka ini seringkali tergiur dengan iming-iming. Mereka diiming-iming dengan gaji tinggi, proses cepat, bahkan tanpa biaya. Mereka kalau misalkan bekerja akan mendapatkan upah 20-30 juta, yang kemudian dengan berbagai cara kemudian mereka tahu-tahu mereka sudah di Kamboja ternyata tidak sesuai apa yang dijanjikan. Hal ini sudah kami sampaikan ke berbagai pihak termasuk ke Kementerian Luar Negeri, ke KBRI dan juga ke KP2MI. Ini mestinya harus ada pembenahan regulasi yang dulu itu ada gugus tugas TPPO, yaitu yang di Perpres tahun 69 tahun 2008 yang kemudian diperbarui Perpres nomor 49 tahun 2023. Namun Perpres yang terakhir itu justru tidak bisa diimplementasikan di tingkat daerah. Kalau dulu itu di Perpres 69 itu ada pencegahan di tingkat provinsi, ada subgugus tugas pencegahan di tingkat provinsi, kemudian subgugus tugas di kabupaten, bahkan juga bisa disosialisasikan bahaya TPPO di tingkat desa. Nah, ini terus berulang seperti itu, Mbak. Pemantauan kita tetap pemerintah selama ini masih lemah untuk melakukan upaya-upaya pencegahan maupun perlindungan kepada warganya yang bekerja bukan hanya di Kamboja, kan tapi juga di negara-negara lain itu, Mbak. Oke, artinya memang ada celah dari segi aturan ataupun hukum tersebut ya Pak Nur. Ini kan kalau Anda sampaikan tadi ini juga bukan hanya menjaring kepada atlet saja. Sementara yang saat ini terjadi begitu ini terjadi kepada atlet yang diiming-imingi. Artinya memang ini sudah sangat luas sekali ya modus para penipuan ini terjadi Pak Nur. Betul, bukan hanya atlet Mbak. Kita kan juga sudah beberapa kali termasuk viral itu yang mantan DPRD yang ada di salah satu provinsi Jawa Barat, terutama di Indramayu itu juga menjadi korban. Jadi mereka memang bukan hanya kalangan-kalangan yang bawah, tapi justru kalangan-kalangan yang berpendidikan tinggi, bahkan juga berprofesi sebagai politisi maupun atlet, gitu Mbak. Jadi ini kan memang pemerintah yang selama ini mestinya harus mengidentifikasi, mestinya juga kita
perlu juga mereformasi bagaimana Baik. pemantauan dan juga deteksi dini Baik. sehingga itu nanti bisa dicegah. Baik, hal tersebut nanti akan dijawab oleh Pak Dadang, tapi kita tahan dulu, kita akan mendengarkan azan maghrib terlebih dahulu. Ya. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kalau begitu kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Dadang dan juga Pak Nur. Pak Dadang, ini kita menyambut jawaban dari Pak Nur tadi begitu ya. Tampaknya ada celah dari segi aturan dan juga hukum. Sebetulnya Pak Dadang, prosedur yang kita miliki ini sudah cukup adaptif atau belum? Dan kemudian dari kasus Rizky ini, apa bagian mana yang kemudian terlewati dari prosedur yang kita miliki, Pak Dadang? Ya, kalau mengingat dari regulasi yang ada saat ini, sebetulnya sudah betul-betul normanya itu sudah cukup untuk bisa mengirimkan tenaga kerja migran ke secara formal. Hanya barangkali kadang-kadang masyarakat itu juga ingin dapat atau cepat, pengen mudah gitu, sehingga mengabaikan daripada permohonan untuk pengajuan pikiran Indonesia ke luar secara normatif. Ini yang memang menjadi PR barangkali bagi kami di pemerintah, memang untuk lebih banyak masyarakat. Kalau dari si norma hukum yang ada, saya pikir persyaratan dan prosedur yang ada relatif sudah cukup memadai untuk memagari ya tidak terjadi tindak pidana TPPO. Iya, penekanan Pak Dadang artinya kasus yang dialami oleh Rizky ini sangat erat kaitannya terkait dengan kasus pekerjaan prosedural, begitu ya Pak Dadang? Ya, betul sekali Mbak Anissa.
memang mungkin pekerjaan PR bagi kita semua bagaimana untuk terus mengajak masyarakat untuk bisa mengajukan proses PMI ini secara prosedural. Barangkali gitu, Mbak. Oke, baik. Pak Nur, ini tadi disampaikan oleh Pak Dadang sepertinya aturan yang kita miliki, regulasi yang kita miliki ini sebetulnya sudah cukup. Namun memang terkadang dari masyarakat kita yang menginginkan untuk adanya kecepatan begitu ya, sehingga memang mereka menempuh jalur prosedural tersebut. Apa yang kemudian harus dilakukan agar hal ini tidak kembali terjadi, Pak Nur? Ya, saya kira ini kan kita juga melakukan beberapa diskusi dengan teman-teman PMI maupun keluarganya dan juga masyarakat di beberapa daerah, terutama juga di kantong-kantong PMI. Kita punya dampingan yang ada di Jawa Barat, terutama di Indramayu. Mereka itu tidak mengerti bagaimana tata cara bermigrasi dengan benar. Mereka itu minim informasi, sehingga mereka itu kemudian butuh pekerjaan, dan kemudian lebih-lebih mereka kemudian ada jeratan utang dan bermasalah secara ekonomi dengan keluarga. Maka mereka benar apa yang disampaikan Pak Dadang, mereka itu mudah tergiur dengan iming-iming, terutama iming-iming calo. Nah, ini kan terkait dengan kasusnya Mas Rizky, ini kan juga minimnya informasi tentang tata cara bermigrasi yang benar, misalkan apa prosedurnya, kemudian syaratnya bagaimana, kemudian negara-negara mana yang punya perjanjian kerja penempatan, yang tentu itu merupakan prasyarat mutlak bahwa negara-negara Kamboja, negara-negara Vietnam, Myanmar, Laos itu bukan masuk kategori negara penempatan. Nah, ini minim sekali dipahami oleh masyarakat. Bukan hanya masyarakat bawah, tapi masyarakat yang pendidikannya menengah ke atas itu minim sekali. Sehingga PR-nya adalah bagaimana pihak terkait, pemerintah daerah itu mensosialisasikan tentang migrasi aman itu, bahkan mestinya harus di tingkat desa. Karena apa? Desa itu merupakan tulang punggung terdepan kepada warganya untuk lebih efektif mensosialisasikan tentang migrasi aman, bahaya ketika mereka itu daftar ke Kamboja, bahayanya negara Kamboja, bahayanya negara Myanmar kalau ada iming-iming lewat media sosial, lewat Facebook. Ini kan rata-rata media sosial kalau Kamboja, Myanmar itu. Lewat Facebook, itu kan tipuan-tipuan yang sudah lama sebenarnya, itu sudah sejak pasca pandemi tahun 2021 kita menerima laporan itu. Dan sampai saat ini saya kira korbannya sudah ribuan. Dan ini yang mestinya pemerintah itu tidak hanya statis kalau ada kasus baru segera baru kayak kebakaran jenggot, tapi bagaimana warganya ini terus dilakukan penyuluhan di sekolahan-sekolahan, di perusahaan-perusahaan, di kampus-kampus. Bukan hanya pemerintah itu mempromosikan, ayo kalau pergi ke luar negeri, ke negara mana, ke negara. Nah, ini yang kemudian mendorong mereka itu seolah-olah negara-negara tersebut adalah negara yang aman, negara yang terbuka. Celakanya seperti itu, Mbak. Oke, karena memang sudah banyak kasus juga yang terjadi di wilayah-wilayah tersebut seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Nur. Artinya, Pak Dadang, apakah kemudian ini kan masih terkait dengan sosialisasi begitu ya, terkait dengan prosedur resmi yang masih belum banyak dipahami oleh masyarakat begitu, terkait dengan proses migrasi dan lain sebagainya. Apakah ini menjadi salah satu komitmen dari pemerintah daerah, khususnya adalah di kabupaten juga ini, untuk mendorong proses sosialisasi tersebut kepada masyarakat? Pak Dadang, seperti apa upaya yang dilakukan? Kami pertama, selain kita sudah punya layanan terpadu satu atap yang setiap pemerintah daerah itu ditempatkan di mall pelayanan publik. Sebetulnya dari sisi penyediaan tempat untuk pelayanan sudah siap. Dan kami pun nanti mungkin akan mulai berproses, insya Allah secara bertahap akan menjangkau pelayanan secara langsung pada masyarakat, itu melalui pelayanan pemberian kartu angka 1 sekaligus juga informasi tentang pasar kerja. Nah, ini kami nanti bekerjasama dengan desa, kelurahan, termasuk juga RW, di mana salah satu upayanya itu melibatkan nanti penggerak PKK di dalam layanan posyandu, dan kita akan memberikan layanan tersebut.
Oke, baik. Terima kasih banyak kalau begitu Pak Dadang sudah berbagi update-nya dan juga Pak Nur yang sudah berbagi perspektif bersama dengan kami kepada pemirsa Berita Satu Utama. Salam sehat selalu, selamat malam, sukses selalu untuk Anda. Ya. Selamat malam Mbak Nisa, terima kasih.